Hari ini kita sedang merayakan Mother's Day. Nah, kita akan melihat sebentar sejarah dari Hari Ibu. Awal mula sejarah atau Mother's Day itu didirikan oleh Anna Jarvis untuk menghormati ibunya yang bernama Anne Reeves. Nah, Anne Reeves ini bersama suaminya, mereka itu adalah keluarga atau couples yang aktif di bidang sosial. Ya, mereka juga aktif di dalam gereja, dan sebenarnya si Anne ini awal mulanya dia mendirikan satu klub, Mothers Club. Ya, dan dia rindu untuk karena itu pada saat itu ada perang saudara yang terjadi di Amerika sehingga sanitasi, kesehatan itu buruk. Anne ini yang bekerja untuk mengumpulkan para ibu-ibu untuk memikirkan sanitasi dan kesehatan pada saat itu akibat perang saudara. Anne ini aktif di sekolah minggu. Dan suatu hari dia punya keinginan atau doanya waktu dia ngajar. Dia menginginkan bahwa ada suatu saat nanti ada seseorang yang bisa mencetuskan hari di mana boleh menghargai para ibu-ibu. Dan doanya ini dipenuhi oleh anaknya. Jadi anaknya ini sekitar jadi 3 tahun setelah mamanya meninggal. Dia hubungannya sangat dekat dengan mamahnya si Anna ini. Ya, jadi akhirnya suatu waktu di tanggal 10 Mei dia mengadakan satu kebaktian ya di gereja Metodis, mengumpulkan orang-orang ibu-ibu untuk merayakan Hari Ibu. Dan perjuangannya ini dilegalkan sama Presiden Amerika pada saat itu, Amerika yang ke-28, untuk menetapkan bahwa minggu kedua bulan Mei ditetapkan sebagai Hari Ibu. Itulah makanya kita merayakan atau memperingati Hari Ibu itu di minggu kedua bulan Mei. Nah, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di Ulangan 5 maupun di Efesus 6 ayat 2-3. Dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah. Ya, bukan saran. Perintah untuk menghormati ayahmu dan ibumu, untuk menghormati ibumu. Dia tidak katakan waktu ibumu baik-baik keadaannya, waktu ibumu menyenangkan engkau, enggak. Anak-anak dengar, ini firman Tuhan, perintah. Di perjanjian lama tembus sampai perjanjian baru. Perintah ini ada berkatnya supaya dikatakan kamu berbahagia dan umurmu panjang. Siapa yang mau umur panjang? Saya maunya tuh 80 tahun tapi sehat kuat. Mau umur panjang, bahagia, diberkati. Satu syaratnya, hormati ayahmu dan ibumu. Nah, hari ini saya mau mengajak para perempuan, khususnya para ibu-ibu dan istri. Anak-anak juga boleh dengar, simak baik-baik ya. Bahwa kita akan belajar dari Amsal 31 ayat 10-31, tetapi fokus kita di Amsal 31 ayat 28 dikatakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia atau blessed. Suaminya pun memuji dia. Kita mau ya perempuan, ibu-ibu, waktu anak-anaknya bangun, anak-anaknya bilang, wow, engkau mam, you are blessed, engkau diberkati. Bahkan suami kita memuji kita. Sekarang pertanyaan begini, kenapa bisa dia dipuji? Kenapa bisa dia diberkati? Kenapa dia bisa mendapatkan reward atau penghargaan seperti itu? Kita akan belajar di ayat 10-31, ada 4 kualitas utama, yaitu karakter yang mulia, ya, dia setia dan dapat dipercaya, kerajinan, rajin dan bijaksana, dan yang paling penting takut akan Tuhan. Kalau saudara kasih judul, kasih ibu berkat hidup. Kita akan lihat yang pertama, kita akan bahas di 31 ayat 10 ya, nilai karakter seorang ibu. Dikatakan, mari kita katakan sama-sama ayat 10, 1, 2, 3. Istri yang cakap
siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kalau dari bahasa Ibraninya itu berasal dari kata khayil yang berarti mulia, yang berarti berbudi luhur, yang berarti unggul. Karakter unggul. Itu ada istri yang cakap. Terus dikatakan siapakah akan mendapatkannya? Kalau saya katakan seperti ini, istri yang cakap atau mulia tidak mudah ditemukan. Wow, come on. Istri yang mulia, yang cakap tidak mudah ditemukan. Tapi bila ditemukan sangat berharga dan tidak ternilai. Wow, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Istri yang cakap, istri yang unggul, istri yang mulia, tidak mudah ditemukan. Gak gampang, tetapi bila ditemukan, dia sangat berharga. Jadi para single, ya, nasihat untuk single. Kalau saudara mau dihargai, bangun karakter ini. Dan yang para jomblo, doakan. Berdoa karakter ini. Saya akan mendapatkan istri yang cakap. Amin. Para suami, doakan. Istrimu adalah istri yang cakap. Amin. Kalau saudara mau lebih lanjut ada ilustrasinya tuh Ruth. Ruth itu diikutin terus kemanapun Naomi. Dan waktu dia pulang ke kampungnya Naomi, apa yang dia lakukan? Dia pekerja keras. Akhirnya dia menemukan Boas. Amin. Jadi yang wanita-wanita yang belum kawin ini ya. Kalau saudara mau mendapatkan Boas di dalam hidupmu, hidup seperti Ruth. Punya karakter yang cakap. Amin. Tapi kita sebagai istri terlambat enggak? Enggak. Karena saudara hanya bisa memberi apa yang saudara miliki, apa yang saudara punya. Jadi waktu saudara memiliki karakter ini yang akan saudara impartasikan kepada anak-anakmu kelak. Ada amin. Kalau saudara punya anak laki, kayak Bu Erna, Ivan, gak apa-apa. Waktu kita miliki hal ini, kita akan training our in-law. Kita punya mantu, hal yang seperti ini. At least you pray mengenai karakter ini. Ada amin. Yang kedua, bahwa dia adalah ibu yang setia dan dapat dipercaya. Di ayat 11 sampai 12 dikatakan begini, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Luar biasa. This is wanita yang cakep. Hati suaminya percaya kepadanya. Seperti Sarah. Sarah waktu mau, dia gak punya anak ya pada saat itu. Dia kasih Hagar nih kepada Abraham. Tapi Hagar ini ngelunjak. Malah dia kayak menganiaya si Sarah. Ngomong nih si Sarah kepada Abraham. Di Kejadian 16. Abraham ngomong kepada Sarah, itu budakmu, lakukan apa yang menurut baik, menurut engkau. Dia dipercaya oleh suaminya. Istri-istri, apakah kita
dipercaya enggak? Bisa dipercaya oleh suami saudara. Suaminya jangan dua, satu aja. Suami saudara. Saya bilang suami saudara. Dapat dipercaya dalam segala hal. Kita bisa setia enggak? Setia mengelola keuangan kita, setia mengajar anak-anak kita, setia mengatur rumah tangga kita. Dapat dipercaya oleh suami kita. Dan dikatakan lagi, dia berbuat baik kepada suaminya sepanjang umurnya. Pak Leo langsung ketawa di sana. Sepanjang umurnya. Amin. Sepanjang umurnya dia berbuat baik. Doakan ini para istri. Saya selalu berdoa, Bu. Saya katakan begini, saya adalah istri yang cakap. Hati suamiku percaya kepadaku. Aku selalu berbuat baik kepada dia seumur hidupku. Kalau saudara punya ini, kita gampang ngomong kepada anak-anak kita. Constable mengatakan bahwa dia tidak membuat satu kerugian bagi suaminya. Jadi dia bisa mengelola keuangan yang diberikan kepadanya. Langsung Pak Markus, yes. Saya baru mau cerita, saya backgroundnya dulu bankers. Punya gaji, punya duit sendiri, lebih besar pula dari dia. Ya. Waktu akhirnya single income, saya mengelola keuangan itu dengan apa yang saya miliki, yang kami miliki. Saya mengelola keuangan yang dia berikan ke saya. Pak Markus kalau berikan itu 100% loh ya. Gak ada hiding, gak ada. Gak ada. Gak ada. Pak Markus satu contoh yang luar biasa sebagai suami. Mau nangis jadinya. Dia sungguh percaya kepada istrinya mengelola keuangan. Doi kagak tahu. Percaya istrinya bilang boleh, boleh. Tidak, tidak. Kalau tidak, tidak. Tidak ada budget, doi taat. Dengar. Karena saya percaya dia percaya kepada istrinya yang sanggup mengelola keuangan. Amin. Saya mau dorong para istri, setia dengan perkara yang kecil, saudara akan setia dengan perkara yang besar. Istri yang cakap, suaminya percaya kepadanya. Istri yang cakap tidak berbuat jahat kepada suaminya. Di ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang ketika duduk bersama para tua-tua negeri. Apa maksudnya? Suaminya dihormati. Waktu duduk di pintu-pintu gerbang itu berarti suami kita itu dihargai. Duduk dengan para tua-tua. Ya, suami kita dihormati, dihargai. Peran istri besar sekali. Waktu kita membangun karakter unggul di dalam kehidupan kita, suami saudara akan diberkati. Ada amin. Kita tidak berbuat jahat, dia percaya kepada kita dan dia dihormati. Berikutnya, ibu yang rajin dan bijaksana. Wow, ini karakter di Amsal 31 ini ayat 13 sampai 27. Dia bilang katakan ia mencari bulu domba di ayat 13. Ia mencari, rajin. Ya, dan senang bekerja dengan tangannya. Ibu-ibu jangan suka grumbling marah-marah di rumah. Ya, marah-marah istri suamimu tinggal di atas atap. Dia senang. Emang sih. Jadi bapak-bapak juga ini dua belah pihak ya. Bapak-bapak menghargai istri-istrinya. Karena pekerjaan rumah itu gak gampang. Ya, ada amin ibu-ibu? Benar ya? Ibu Firnika langsung yes. Ya, nanti apalagi kalau gak ada pembantu. Masak, cuci, bikin
bersih rumah, naik turun tangga. Saya pernah ke rumahnya Ibu Mia lagi nggak ada di sini. Rumahnya bersih loh, nggak ada pembantu. Tapi rumahnya Ibu Mia luar biasa. Rumahnya Ibu Firnika juga gede lagi. Waduh, saya mah kalau lihat rumahnya. Jadi itu karakter yang seperti itu yang kita perlu bangun. Amin. Rajin. Ya, rajin cari uang juga iya. Ya, untuk membantu ekonomi, bukan kita jadi lebih dominan, tetap suami kita pemimpin, tetapi untuk membantu keuangan juga no problem. Kan dia bilang begini, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Senang bekerja dengan tangannya. Amin. Ia seperti kapal saudagar, ya dari jauh yang mendatangkan. Ia bangun ketika masih gelap, lalu menyediakan makanan. Dia mengatur pembantu-pembantunya di rumah sebagai manajer. Dia di rumah. Dia mengutamakan kebutuhan keluarganya. Terus yang berikutnya lagi di ayat 20 dikatakan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Generous. Dia memperhatikan orang miskin. Amin. Terus di ayat 21 dikatakan ia tidak khawatir akan seisi rumahnya ketika salju turun karena seisi rumahnya berpakaian rangkap. Kalau saya garis bawahi sini bahwa dia tidak khawatir. Kenapa sih dia bisa, kenapa dia bisa khawatir ya? Dia tidak khawatir ya? Dia punya firman di dalam hidupnya. Dia punya iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita dibebaskan oleh kebenaran. Waktu engkau tahu kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Dan bukan hanya waktu kita hanya tahu saja. Di Lukas dikatakan, yang dua orang membangun, tipikal dua orang yang membangun rumah. Dua-dua mendengarkan firman. Dua-dua mengalami badai yang sama kalau saudara baca. Tapi satu hancur rumahnya. Waktu dia bangun, tapi satunya tidak. Karena apa? Perbedaannya. Yang satu melakukan firman. Itu yang beda. Jadi ibu-ibu, kalau saudara mau tidak khawatir, tidak tinggal di dalam kekhawatiran. Kita khawatir itu lumrah. Tapi tinggal di dalam kekhawatiran itu yang gak lumrah. Artinya kalau kita tinggal di dalam kekhawatiran, kita gak punya firman. Kita tidak percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Wanita yang digambarkan di sini dikatakan dia tidak khawatir akan seisi rumahnya. Ada amin. Dia menyediakan kebutuhan keluarganya di ayat 21. Dari ayat 26 sampai 27 juga mengatakan bahwa dia bijaksana, setia sebagai pengusaha. Ibu yang rajin dan bijaksana sama seperti Ruth, ya, dia rajin, dia memungut jelai-jelai itu, ya kan? Kayak gitu. Jadi waktu dia rajin, akhirnya kan dilihat ya. Saya percaya Tuhan melihat hasil pekerjaan kita dan dia akhirnya memberikan reward kepada si Ruth. Dan dia dikenal. Ruth terkenal loh. Bukan terkenal karena malasnya, tapi dia terkenal karena rajinnya. Ada amin? Ya. Nah, kita belajar dari apa yang Ruth lakukan, saudara bisa baca saja firman-Nya Ruth 2 dan 3 bagaimana dia sebagai wanita yang ditinggal oleh suaminya mengikuti mertuanya yang dia ikuti. Ya, kita besok lusa juga akan menjadi mertua yang cakap, menjadi mertua yang takut akan Tuhan. Ibu yang ketiga, ibu yang rajin dan bijaksana ya. Jadi kita belajar ada karakter kualitas daripada seorang ibu. Menurut Amsal 31, 10-31, karakternya mulia, setia dapat dipercaya, rajin dan bijaksana. Dan yang terakhir, takut akan Tuhan. Ini yang utama kalau saya katakan, dasar daripada saudara mau menjadi ibu yang cakap. Firman Tuhan katakan di Amsal 1, awalnya takut, awal pengetahuan adalah takut akan Tuhan.
Ada amin. Mari kita baca sama-sama di Amsal 31 ayat 30. Kemolekan itu menipu dan kecantikan itu sia-sia. Boleh sih kita berdandan. Wanita itu juga perlu cantik. Tapi tidak operasi ya. Apa adanya aja. Karena saudara di ayat 22 dikatakan begini. Ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Jadi perempuan perlu cantik, perlu juga. Amin. Bapak-bapak seneng gak kalau lihat istrinya cantik? Seneng. Iya. Saya tidak bicara mengenai mahal, enggak ya, bukan itu. Rapi, keluar rumah tuh at least saya kalau umpamanya, Hani rambutku bau enggak sih? Ya enggak mungkin lah ya, siapa Ivon dekat-dekat saya cium rambut saya, enggak mungkin ya Ivon ya. Tapi artinya gini, waktu saudara keluar rumah, pastikan enggak bau. Ada amin? Padri kenapa? Ketawa, enggak bau. Bener enggak sih? Maaf nih kalau bau badan, pakailah tawas. Jadi waktu keluar rumah atau bahkan di rumah. Para istri jangan pakai daster melulu di rumah. Saya selalu katakan segala sesuatu tuh ada waktunya, ada tempatnya. Pakai baju tidur ya di kamar tidur lah. Benar ya? Pakai pakaian rumah jangan pakai pakaian keluar. Amin. Ini mungkin hal yang simple, yang kecil-kecil. Tetapi mulai dari rumah. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia. Artinya kita tidak fokus kepada hal yang luar saja. Tetapi kita lebih fokus dari dalam. Karena apa yang dari dalam itu akan memancar keluar. Ada amin. Kalau biar juga cantik, pakai baju mahal apa segala macam. Terus kalau ngomongnya keluar kata-kata kotor. Come on man. No way. Mari kita membangun karakter unggul di dalam kehidupan kita. Jadi ibu yang takut akan Tuhan adalah fondasi dari semua kebajikan sebagai seorang ibu yang bijaksana. Ada amin. Kita berdoa minta Tuhan untuk berikan kami kekuatan. Kalau saudara baca Amsal 31 ayat 10 sampai 31, sepertinya tuh impossible untuk kita lakukan. Benar gak? Tuhan kabar baiknya begini, Tuhan tidak mencari yang sempurna. Tetapi inginkan untuk kita bertumbuh. Ada amin. Bertumbuh. Oke, punya niat nih. Bangun karakter lemah lembut. Orang Makassar sama orang Batak kayaknya kalah Batak. Makassar lebih kasar. Saya sempat puasa 40 hari untuk bangun karakter ini. I'm serious. Waktu saya pertama kali bertobat ini. Apakah saya sudah lulus? Enggak juga tuh. Saya bisa bertumbuh, saya bisa evaluasi diri saya dan saya bisa akui bahwa saya bertumbuh dari karakter ini. Ada amin. Yang penting saudara mau berubah dan mau bertumbuh menjadi serupa dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kayaknya berat banget nih Mother's Day. Enggak ya, tapi ini yang saya mau mendorong bahwa mendorong saudara, ibu-ibu untuk memiliki karakter yang cakap. Takut akan Tuhan, bangun kehidupan saudara dengan apa yang firman Tuhan katakan. Rewardnya itu saudara akan diberkati dan saudara akan dipuji. Dihormati oleh keluarga saudara dan kita meninggalkan warisan rohani. Beberapa bulan atau tahun lalu dari labelnya ini sempat wawancara kami berdua. Ditanya, Ibu apa sih ekspektasi Ibu terhadap Esther? Saya cuma satu aja yang saya minta.
There only one thing. Mami punya permintaan. Wherever you go, whatever you do, keep on glorifying the Lord. Apapun yang kamu lakukan, kemana kamu pergi, hanya satu, terus menerus muliakan Tuhan. Mami gak bisa beri apa-apa. Warisan rohani aja yang saya berikan kepada dia. Dan I believe itu stuck di pikirannya. Saya punya permintaan sama Esther cuma satu. Mami gak minta yang lain-lain. Only one. Kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, tetap terus menerus muliakan Tuhan di dalam hidupmu. Ada amin. Itu yang menjadi, waktu saya persiapkan ini, wow. Saya tetap berjalan di dalam tracknya Tuhan. Memberikan warisan rohani kepada anak-anak kita. Itu yang kekal. Dia bisa lebih kaya dari kita orang tua. Uang tidak menjamin. Harta kekayaan tidak menjamin. Tetapi saudara investasikan. Berikan warisan rohani kepada anak-anak saudara. Kalau dia nih suka video call sama temennya, saya bilangin gitu, Esther, kalau kamu video call sama temenmu, jangan cuma main games, nonton film bareng, diskusi mengenai firman Tuhan. Atau kalau paling tidak, saya selalu tanya, bagaimana kamu punya devotional? Saya gak ada tanya yang lain. Karena kalau dia takut akan Tuhan, kita aman. Walaupun kita gak lihat, dia akan tetap memuliakan Tuhan. Panggilan ibu yang saleh, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Layani keluarga dengan kasih dan hikmat. Jadi teladan dalam kerja keras dan kepedulian. Wujudkan Amsal 31 ini, ayat 10-31 di dalam kehidupanmu sehari-hari. Doakan. Ibu-ibu berdoa ayat ini. Bapak-bapak mau istri yang cakap, berdoa sesuai dengan ayat ini. Sebagai anak, apa yang saudara anak-anak, karena ini konteksnya hari ibu, jadi anak yang menghormati ibu-ibunya. Hargai dan puji ibu saudara dengan tulus. Dipanggil, anak-anak dipanggil untuk menyatakan rasa syukur dan penghargaan secara terus-menerus kepada ibu saudara. Menghormati ibu saudara dengan sikap dan perbuatan. Ada amin. Ya, dengan perkataan, bahkan kata-kata, teladani iman dan hikmat daripada ibu saudara. Hari Ibu adalah satu kesempatan untuk kita boleh merenungkan kembali makna sejati sebagai seorang ibu. Bagi para perempuan, mari kita menjadikan Amsal 31 ini sebagai cermin hidup kita dan dorongan untuk semakin kita serupa dengan Kristus. Pakai kesempatan ini untuk merefleksi diri saudara untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus dengan apa yang disampaikan oleh Amsal 31 ayat 10-31. Sitting on mama's knees when I was just a child. There I learned so many things that carried me through life. She told me about Jesus and how he died for me. She told me many scriptures I still quote from memory. When I climbed down to run and play as children always do, she got down on those same knees and prayed till she prayed through. When she bows before the throne, holy angels spread their wings when Mama prays. She knows how to pray. When she lifts her voice to heaven, Mama always takes the time to mention me. I'm so glad she prays for me. Only God knows where
Amen. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Lydia dan Fanya. Terima kasih.